surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Terkait perkara apa, nanti kami jelaskan setelah ambil suratnya dan nanti kita tunjukkan. Belum lihat soalnya. Belum lihat. Oke. Siap, Bro. Ya. Oke, thank you ya. Main terus. Oke, Silakan ya. Bang. Hari ini kedatangan Mas Irwan di Polres. Hari ini kedatangan Mas Irwan di Polres Jakarta Selatan dalam rangka menerima surat ya, pemberitahuan dimulainya penyidikan atas perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan satu lagi dan penyebaran melalui media elektronik. Jadi awal ceritanya 5 bulan yang lalu ya, kalau nggak salah bulan Maret yang lalu, ada salah seorang bernama Farhan Rifki ya. Farhan Rifki kemudian membuat satu laporan polisi di Polda Metro Jaya. Belakangan kami ketahui bahwa laporan itu ditujukan kepada saudara Hafiz Rizal. Jadi laporan itu untuk Pak Hafiz, bukan kepada Mas Irwan. Tetapi ternyata mereka melakukan konferensi pers menyebut bahwa Mas Irwan yang dilaporkan dan Mas Irwan yang katanya mengajak dia untuk melakukan sebuah investasi satu perusahaan. Nah, faktanya Pak Hafiz mengatakan bahwa bukan Mas Irwan yang mengajak dan tidak ada yang mengajak ya, tidak ada yang mengajak. Saya katakan tidak ada yang mengajak. Tapi atas kesepakatan bersama untuk mendirikan sebuah perusahaan. Nah, makanya Mas Irwan karena merasa tidak pernah mengajak dan di framing seolah-olah Mas Irwan lah pelakunya terkait dengan laporan mereka di Polda Metro. Nah, karena atas dasar itu Mas Irwan tidak terima sehingga melaporkan saudara Farhan Rifki ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan hari ini kami mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Artinya apa? Artinya ada bukti permulaan yang cukup. Ada bukti permulaan yang cukup terkait dengan laporan Mas Irwan yang nantinya tinggal dicari siapa tersangkanya. Tapi karena yang kita laporkan satu ya sudah pasti patut diduga ya, orang tersebutlah pelakunya. Siapa Bang bilangnya namanya? Namanya Farhan Rifki. Farhan Rifki ini orang yang menurut informasi dia yang kami baca di media bahwa dia katanya itu sebagai salah satu Pak Hafiz, investor. Nah, seperti itu kira-kira. Cuman yang menjadi masalahnya karena dia melaporkan ke Polda atas dugaan penggelapan dan penipuan. Tapi di dalam preskonnya dia mengatakan bahwa Mas Irwan lah orang yang mengajak dia. Bagaimana mungkin Mas Irwan mengajak dia? Mas Irwan aja nggak kenal dia, kan gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan. Terus kemudian kedua, yang kami sangat sesalkan, jauh sebelum dia melaporkan dan jauh sebelum dia melakukan konferensi pers, Mas Irwan dan Mas Hafiz ini sudah bertemu sama yang bersangkutan. Sudah bertemu. Sudah clear masalahnya. Tahu-tahu belakangan dia melaporkan dan dia melakukan preskon. Makanya kami menduga sebenarnya siapa yang menyuruh. Siapa yang menyuruh orang ini melakukan itu? Apakah inisiatif pribadi atau ada yang menggerakkan untuk melakukan itu? Tapi biarlah nanti hukum yang akan memprosesnya. Yang pasti kami sangat apresiasi keputusan daripada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan atas dinaikannya perkara ini dari lidik menjadi sidik. Dengan begitu kami punya harapan yang besar ke depan, semoga segera ditemukan tersangkanya untuk memastikan bahwa tuduhan yang bersangkutan kepada klien kami itu tidak benar. Saya kira itu ya. Ancaman hukuman terhadap Farhan sendiri seperti apa? Ancaman hukumannya ini 4 tahun penjara. Karena ada pasal 310 yang kita laporkan, ada pasal 311 yang kami laporkan, ada pasal 27 ayat 3 dan satu lagi pasal 45 Undang-Undang ITE. Bang, kalau boleh tahu bisnisnya apa sih Bang? Bisnis dalam bentuk apa sih Bang? Bisnis yang dilakukan yang diajukan sama Irwan sendiri? Kami melaporkan Mas Farhan itu di bulan Maret ya, Mas Irwan ya. Di bulan Maret yang lalu kami laporkan dan memang karena ada beberapa hal yang tadi juga sudah kami dapatkan penjelasan sehingga
baru dinaikkan penyidikan per tanggal 28 Agustus. Bisnisnya sendiri, Pak? Nah, bisa jelaskan Mas Irwan, Irwan. tolong Irwan, Mas Irwan, tolong dong. Saya di salah satu kue Gigi It, mana yang brandnya Gigi It. Apa Gigi It? Ya. Gigi It cake. Nanti sudah pernah ketemu dengan rekan sendiri, dengan berapa yang dikatakan? Ya, Oke, benar. sudah ketemu. Udah, udah, Itu tepatnya kapan? sudah cukup lama ya. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Apa yang dibicarakan ketika ketemu di rumah? Yang mana nih? Sebelum adanya press conference ketemuan itu kan antara Hafiz dan Farhan itu katanya ketemu. Oh itu di tahun 2019-an. Ngomongin tentang apa? Lebih ke tentang usaha ya. Tentang usaha. Sendiri itu bahwa namanya tidak mengira apa ternyata kok bisa begitu ya Farhan bisa melakukan terhadap Irwan itu diduga nggak sih sebelumnya begitu melakukan hal seperti ini? Ya enggak, saya sih nggak tahu ya, maksudnya kan ini kan masalah-masalah balik lagi ya, saya bakal bilang ini masalah perusahaan, internal perusahaan. Kenapa sih harus respon gitu? Ya mudah-mudahan sih dengan ini ya ini menjadi buat pelajaran buat kita semua juga ya. Jadi nggak ada fitnah-fitnah lagi gitu. Jadi memang semua orang kan punya hak yang hukum yang sama ya, gitu. Bisa melaporkan memang, dan saya juga bisa melaporkan gitu. Ya alhamdulillah, ya ini udah sini. Dalam arti berarti apa yang telah dilakukan sekarang sudah sesuai dengan realnya ya, sesuai dengan jalur hukum ya Wan dan Sesuai, dari sesuai. Irwan ya. Insya Allah sesuai. Kerugian Ada sendiri. kerjasama atau gimana sih? Ya, Ya untuk Irwan sendiri Kerjasama? Ada kerjasama memang iya. ada ya. Sudah. Kerugiannya apa aja? Apa? Kerugiannya. Oh ya iya, kalau ditanya kerugian ya kerugian pasti ada material dan imaterial ya. Karena beliau seorang public figure, tentu ya berita negatif itu bisa kemudian merusak nama baiknya ya, dan juga pasti pekerjaan dia juga merasa terganggu dengan adanya pemberitaan negatif itu. Itu kira. Ya. Oke teman-teman ya. Irwan, Irwan kerugian yang Irwan rasakan tuh apa? Irwan yang kerugian ngajak kerjasama gitu loh, lebih jelasnya seperti gimana? Akan Saya? lebih selektif nggak? Pasti. Kalau saya pasti sekarang. Ini kan Hah? Ya karena memang ya memang susah sih ya, maksudnya orang di depannya baik-baik, terus tiba-tiba di belakangnya seperti apa gitu. kalau citra kamu akan buruk nggak sih Irwan dengan adanya masalah hukum Banyak, terulang lagi? Iya, makanya kita laporin ini. Irwan, kondisi Saskia gimana? Kondisi Saskia nih? Kan panjang nih kasus makin panjang lalu kan harus fokus Harus sama bagi istri dua, sendiri, oh. gimana? Seperti apa? Ya harus fokus semuanya lah, maksudnya kasus tetap berjalan, kerjaan juga tetap berjalan, ya rumah tangga juga harus berjalan gitu. Jadi harus benar-benar memilih waktunya yang benar-benar gitu. Tapi kondisinya kayak gimana Kak? Kondisi Kak Saskia? Dengan programnya sendiri, sudah programnya sekarang sudah berjalan. Ntar insya Allah tanggal 5 ya. Tanggal 5 mulai. Di Bunda kita ada ini apa namanya respon juga. Oh, oke dengan Saskia juga ya. Yes, ya. Oke. Ini jadi beban sendiri nggak sih buat Mbak Saskia?